One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu stick tracking untuk penyandang tunanetra berbasis smartphone, Android, dan teknologi GPS. Yaitu kelompok kami adalah saya sendiri, Muhammad Ramdiansyah, dengan NIM 192000374, Muhammad Torik 192011030, Michael Christopher 192000837, Nurholis Fadli dengan NIM 192000339. Latar belakang. Tunanetra merupakan kondisi di mana indera penglihatan mengalami penurunan hingga kegagalan fungsinya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tunanetra, antara lain kecelakaan, bawaan dari lahir, ataupun kebiasaan buruk yang menyebabkan terjadinya penurunan penglihatan. Orang mengalami gangguan penglihatan disebut dengan penyandang tunanetra. Tunanetra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak dapat melihat. Dalam masyarakat, tak banyak tetapi ada yang mengalaminya. Hal ini mempersulit penyandang untuk beraktivitas. Biasanya penyandang tunanetra menggunakan stick untuk meraba jalanan agar tidak menabrak suatu objek. Untuk menanggulangi cara beraktivitas penyandang tunanetra, mungkin sudah terpecahkan. Sisi lain menjawab, ada yang belum terpecahkan untuk kasus ini, yaitu apabila penyandang tunanetra tersesat, maka ia tak mampu untuk kembali ke rumahnya dan membuat khawatir keluarga. Maka dari itu, hadirlah teknologi dari pikiran-pikiran kreatif mahasiswa untuk menjawab hal yang belum terselesaikan ini. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam program ini adalah bagaimana cara membuat stick tracking untuk penyandang tunanetra berbasis smartphone, Android, dan teknologi GPS. 2. Bagaimana mekanisme kerja stick tracking? 3. Bagaimana kelebihan atau keuntungan pengguna stick tracking? Tujuan program. Tujuan dilaksanakan program ini adalah membuat stick tracking untuk dapat digunakan oleh masyarakat penyandang tunanetra. Menunjukkan mekanisme kerja stick tracking, membantu masyarakat dalam menemukan orang hilang atau menggunakan stick tracking. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurholis Fadli. Ya, terima kasih Saudara Ramdi. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Tinjauan pustaka. Telaah penelitian. Blind stick dengan GPS adalah suatu inspirasi yang sebenarnya sederhana, namun belum tentu dipikirkan oleh orang lain. Umumnya, tongkat tunanetra dibagi menjadi dua macam, yaitu tongkat panjang dan tongkat lipat. Tongkat panjang adalah sebuah tongkat yang dibuat sesuai standar persyaratan. Tongkat lipat merupakan tongkat yang praktis karena biasa dilipat apabila tidak digunakan. Walaupun adanya alat bantu lainnya untuk tunanetra, tongkat masih saja menjadi pilihan utama karena harganya yang relatif murah. Hal ini membuat penyandang tunanetra dituntut untuk selalu waspada serta merasa was-was jika berjalan sendirian. Dengan adanya proposal ini akan mengembangkan alat yang digunakan untuk penyandang tunanetra yang entah siapa penemunya dengan menambahkan modul GPS di dalamnya. Sumber daya yang digunakan adalah baterai yang memiliki kapasitas besar namun kecil bentuk fisiknya. Pengisian ulang daya akan ditargetkan setelah 1 minggu penggunaan dengan terus-menerus. Alat akan menggunakan kartu provider dengan jangkauan sinyal terluas dan terbesar yang ada di Indonesia. Landasan teori blind stick merupakan alat pembantu yang digunakan oleh penyandang tunanetra untuk membantu menemukan jalan yang tepat. Biasanya digunakan sehari-hari dengan cara mengibas-ngibaskan tongkat di depan untuk mengetahui ada tiadanya halangan yang ada di depan langkah pengguna. Modul GPS merupakan alat yang dirancang untuk memancarkan sinyal informasi ke satelit provider yang nantinya akan diterima oleh pengguna yang memegang modul receiver. Modul memiliki bentuk fisik yang memungkinkan untuk dimasukkan ke banyak benda. Cara kerjanya adalah alat akan diberi sumber daya berupa baterai. Alat akan didukung dengan kartu perdana yang biasa digunakan di telepon genggam.
Ketika penerima atau keluarga penyandang tunanetra meminta koordinat titik dari GPS tersebut, maka GPS akan mengirimkan SMS berupa lokasinya yang dapat dihubungkan dengan peta Google secara langsung. Smartphone Android, smartphone salah satu fitur yang banyak digunakan adalah penunjuk arah atau biasa disebut dengan GPS dengan didapatkan dengan bawa peta, buku, atlas, atau sebagai simpan dan dapat digunakan dengan mudah dan nyaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Torik. Ya. Tahap pelaksanaan. Metode yang akan digunakan pada kegiatan ini adalah yang pertama dengan merancang kerangka kerja, di mana kerangka kerja tersebut akan menjelaskan secara singkat urutan yang akan dilaksanakan. Diagram alur metode pelaksanaan dapat dilihat pada gambar 3.1. Ya, ini merupakan adalah gambar diagram alurnya. Yang pertama ada mulai, yang kedua ada studi literatur, yang ketiga pembuatan desain alat, yang keempat persiapan alat dan bahan, yang kelima pembuatan alat, yang keenam ada alat bekerja, yang ketujuh ada pengujian alat maupun perbaikan alat, yang kedelapan ada berhasil, yang kesembilan ada analisis hasil, yang kesepuluh pembuatan laporan. Tahap pembuatan desain alat. Tahap perancangan atau pembuatan desain alat ini mencakup perancangan model alat yang sederhana dan praktis. Perancangan cara kerja alat, dapat perancangan alat dan bahan yang akan digunakan pada alat ini. Cara kerja alat ini dengan mengandalkan GPS tracking yang berada pada stick tracking milik penyandang tunanetra. Kemudian dengan mengandalkan security system melalui fitur pesan singkat agar kontak dapat hidup dan GPS pada tongkat dapat mengirimkan letak titik koordinat untuk menemukan data lokasi pada peta atau maps. Langkah untuk membuka sistem melalui pesan singkat adalah dengan cara mengirim pesan singkat ke nomor yang telah dipasang pada modul GSM dengan format X. Kemudian hasilnya adalah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu sistem dapat terbuka dan mengirimkan titik koordinat untuk memperoleh data lokasi dari penyandang tunanetra yang tersesat di aplikasi Google Maps pada smartphone Android. Selanjutnya dilanjutkan oleh Michael Christopher. Tahap pembuatan alat. Langkah awal dalam pembuatan alat ini adalah membuat rancangan desain tongkat yang akan diberikan mini GPS tracking. Kedua, tahap selanjutnya yaitu membuat kotak kecil yang akan diletakkan di tongkat sebagai tempat peletak modul GPS. Kemudian meletakkan kotak yang berisi modul GPS tersebut di bagian yang tidak mengganggu fungsi asli dari tongkat. Yang ketiga, kemudian menguji tongkat tersebut dengan sistem pengiriman SMS dan sistem koordinat pada aplikasi Google Maps di Android smartphone. Alat yang sudah jadi dan dapat bekerja diberi nama T-Rec. Diagram alur kerja alat. Yang pertama ada diagram alur pada stick tracking. Pertama mulai, lalu menghidupkan alat, lalu alat digunakan. Yang kedua GPS bekerja. Dari GPS bekerja langsung ke titik koordinat. Dari titik koordinat selesai. Diagram alur pada smartphone Android. Pertama-tama mulai, selanjutnya membuka aplikasi pesan singkat, mengirim kode inisial, menerima titik koordinat, dan selesai. Biaya dan jadwal kegiatan. Tabel anggaran biaya. Nomor 1, peralatan penunjang. 2, bahan habis pakai. 3, transportasi. 4, lain-lain. Jadwal kegiatan tabel, studi literatur, desain alat, persiapan alat dan bahan, pembuatan alat, testing, perbaikan alat, final testing, analisis hasil, membuat laporan, launching. Ini contoh poster dari proyek kami. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.